Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model deskripsi morfologi. Apa sih model deskripsi morfologi? Model deskripsi morfologi adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, serta menggambarkan struktur kata beserta proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Nah, morfologi sendiri adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang proses pembentukan kata. Dengan memahami model deskripsi morfologi, kita dapat mengurai kata menjadi bagian terkecil atau disebut juga dengan morfem, dan melihat bagaimana morfem-morfem tersebut bergabung dan membentuk suatu kata yang bermakna. Selanjutnya ada tujuan model deskripsi morfologi. Tujuan model deskripsi morfologi ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur kata. Mengidentifikasi struktur kata ini seperti menganalisis kata menjadi morfem-morfem penyusunannya, baik morfem bebas maupun morfem terikat. Yang kedua adalah menjelaskan proses morfologi. Nah, menjelaskan proses morfologi ini adalah seperti kita dalam berparagraf atau dalam membentuk kata itu diubah pembentukan katanya menjadi seperti afiksasi, reduplikasi, infleksi, derivasi, dan komposisi. Jadi paragraf yang telah kita buat, kita uraikan menjadi proses membentuknya kata afiksasi, reduplikasi, infleksasi, derivasi, dan komposisi. Yang ketiga adalah menyusun pola sistematis, membentuk pola-pola deskriptif seperti tentang pembentukan kata untuk memudahkan pemahaman dan pengajaran bahasa. Jadi menyusun pola sistematis ini adalah untuk membentuk pola-pola deskriptif tentang pembentukan kata untuk memudahkan pemahaman dan pengajaran bahasa. Seperti itulah dari tujuan model deskripsi morfologi. Terdapat beberapa model deskripsi morfologi yang digunakan untuk menganalisis struktur kata dan proses pembentukannya. Berikut adalah beberapa model utama. Nah, yang pertama ada model segmentasi. Model ini berfokus pada pembagian kata ke dalam komponen-komponen morfemnya. Segmentasi dilakukan berdasarkan unit terkecil yang memiliki makna atau morfem. Ciri utama yaitu mengidentifikasikan morfem bebas atau independen dan morfem terkait atau imbuhan. Contohnya yaitu kata menuliskan. Men ditambah tulis ditambahkan. Yang kedua ada model proses. Model ini menggambarkan morfologi sebagai serangkaian proses yang mengubah bentuk dasar atau urut menjadi kata yang lebih kompleks. Ciri-ciri utama dari model proses ini yaitu memperhatikan perubahan bentuk yang disebabkan oleh proses afiksasi, reduplikasi, atau perubahan fonologis. Contoh dari model proses, kata berjalan. Proses afiksasi ber pada akar jalan. Kata mengerti, proses perubahan morfem ke menjadi meng. Nah, yang ketiga ada model paradigma. Model paradigma menekankan hubungan sistematis antara bentuk-bentuk kata dalam satu set atau paradigma morfologis. Model ini sering digunakan untuk bahasa dengan infleksi kompleks. Ciri utama dari model paradigma menekankan pola-pola sistematik pada kata yang memiliki variasi gramatikal. Contoh dari model paradigma yaitu kata makan memiliki paradigma makan, makanlah, memakan, dan memakannya. Yang keempat ada model morfemik. Model ini memandang kata sebagai kombinasi morfem-morfem yang terstruktur secara hierarkis. Analisis dilakukan dengan memetakan struktur internal kata. Ciri utamanya menganalisis urutan morfem dalam kata. Nah, contohnya kata menghidupkan. Strukturnya men, hidup, dan kan. 5. Proses generatif. Dikembangkan dalam linguistik generatif. Model ini menjelaskan morfologi melalui aturan yang menghasilkan bentuk-bentuk kata secara sistematis. Ciri utamanya menggunakan aturan generatif untuk menggambarkan bagaimana kata dibentuk dari akar atau root. Contohnya, aturan pembentukan kata kerja. Verbal, men ditambah kata dasar. Yang kedua, men ditambah tulis menjadi menulis.
Kemudian yang keenam ada model tipologi morfologis. Model ini membandingkan bahasa berdasarkan tipe morfologinya atau isolatif, aglutinatif, fleksi, atau polisintetik. Ciri utamanya mengklasifikasikan bahasa berdasarkan cara pembentukan kata. Contohnya, bahasa isolatif Mandarin atau setiap kata adalah satu morfem. Yang kedua, bahasa aglutinatif atau bahasa Turki atau imbuhan mudah dipisahkan. Kemudian yang ketujuh, model morfofonologis. Model ini menggabungkan morfologi dengan fonologi untuk menjelaskan perubahan bunyi dalam proses morfologis. Ciri utamanya memperhatikan bagaimana perubahan fonem menjadi akibat proses morfologis. Contohnya, kata memasak, men ditambah masak menjadi memasak atau asimilasi bunyi.